Assalamualaikum. Nah, belum pada masuk ya? Waalaikumsalam. Iya, Bu. Lagi diomongin di grup, Bu. Kita buka aja ya. Kayaknya kan emang nggak banyak kayaknya kelasnya. Oke, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya untuk kuliah interaksi obat. Kali ini kita akan bahas kaitannya interaksi obat dengan yang mempengaruhi terkait dengan status gizi ya, yaitu interaksi obat dengan eh, makanan ya. Sebelumnya Ibu izin share screen. Mohon maaf ya kalau nanti Ibu karena lagi ada perlu, jadi kita cepat aja. Nah, ini efek obat terhadap status gizi ya. Jadi ada pengaruhnya terkait dengan interaksi obat itu sendiri ya. Jadi efek obat terhadap status gizi. Nah, seperti kita ketahui makanan dan nutrisi di sini ya akan dibahasnya. Makanan adalah segala sesuatu yang kita makan ya. Jadi segala sesuatu yang kita makan pastinya seperti itu. Kemudian nutrisi ini terkandung di dalam makanan. Jadi zat yang terkandung di dalam makanan itu dengan nutrisi ya berupa ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu ada sumber energi ya, kemudian ada zat pembangun, zat pemelihara jaringan ya, begitu dengan kalau kita lihat ada protein, ada lemak ya di sini, kemudian serta mengatur proses-proses kehidupan ya. Nah, kita lihat nutrisi tadi ada makronutrisi dan mikronutrisi. Kalau makro itu penyedia kalori, kalau mikronutrisi itu proses metabolisme. Ada yang esensial dan esensial ya. Nah, kalau mikronutrisi itu terdiri dari vitamin dan mineral ya. Kalau kita ketahui mineral itu banyak ya, ada zinc ya, itu masuk ke dalam mineral ya, ferrum itu semua adalah mineral. Nah, kemudian kalau makronutrisi itu ada karbohidrat ya, kemudian lemak dan protein. Ini kita membahas sedikit ya terkait dengan makanan atau gizi ya, karena kita mempelajari terkait efek obat terkait dengan status gizi. Nah, kalau esensial, tadi non esensial dapat disintesis oleh tubuh, kalau yang esensial ini tidak dapat disintesis oleh tubuh. Ya, kemudian nanti akan dikeluarkan dibuat dalam bentuk metabolit ya, kalau diekskresikan keluar tubuh. Nah, nutrisi yang dibutuhkan tubuh tadi ada karbohidrat, protein, lemak ya.
Nah, kalau kita bahas sendiri terkait dengan karbohidrat, itu merupakan sumber energi utama di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Jadi tanpa karbohidrat tubuh akan lemas gitu ya, karena susah, kita tidak bisa beraktivitas seperti saat ini gitu ya. Nah, tubuh menggunakan karbohidrat untuk memproduksi glukosa yang dapat segera digunakan atau disimpan sebagai energi. Kemudian kalau protein ini bermanfaat untuk membantu dalam pembangunan dan memelihara jaringan. Jadi sel-sel ya atau jaringan yang rusak ya dengan adanya protein itu bisa terus-menerus dilakukan pembaharuan gitu ya. Sel-sel juga dilakukan proses pemulihan kalau sakit itu sehingga membutuhkan protein. Ini memproduksi hormon yang berguna untuk tubuh. Nah, kemudian kalau lemak ini berfungsi untuk pembentukan ya. Jadi untuk pembentukan atau pertumbuhan dan pemeliharaan sel tubuh. Nah, ini fungsinya dari lemak. Nah, kalau kita lihat dari gambar sebenarnya sudah jelas ya. Ya, masuk dalam karbohidrat apa saja, protein apa saja, dan juga lemak. Ya, ini cukup banyak lemak-lemak yang memang dibutuhkan sebenarnya oleh tubuh ya, tapi dengan kondisi dan jumlah tertentu. Nah, ini kemudian ada vitamin ya, tadi yang mikronutrien juga ya, yang nutrien di sini ada vitamin. Jadi tubuh juga sangat memerlukan jenis nutrisi ini ya, yaitu vitamin. Fungsinya untuk membantu metabolisme. Jadi vitamin fungsinya untuk membantu metabolisme, yang meningkatkan energi serta membantu dalam kelancaran berpikir. Manfaat vitamin bagi tubuh tentu berbeda-beda terhadap beberapa jenis vitamin dan khasiatnya. Jadi banyak sekali vitamin ya yang ada, kita tahu ada vitamin B1, B6, B12 gitu ya. Ini semuanya B kompleks, ini semuanya merupakan vitamin yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian nutrien esensial ya, nutrien esensial di tubuh kita 80%-nya itu terdiri dari air. Ya, nah itu sudah 80%, kemudian ada karbohidrat di dalamnya gitu ya, protein, lemak, vitamin dan mineral. Nah, kita lihat 40% penyusun dari tubuh adalah mineral. Ya, adalah mineral. Jadi peranan dalam tubuh mineral sangat penting, ini sebagai kofaktor atau aktivator enzim, pembentukan garam, komponen hormon, dan senyawa biologis aktif. Nah, jadi secara umum protein membantu melancarkan organ di dalam tubuh. Nah, kalau kita lihat air ya, air fungsinya ya ini sebagai pengganti cairan tubuh yang hilang setelah melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari. Jadi bisa dikeluarkan melalui keringat ya. Nah, kalau kita beraktivitas, kita keringat, itu kita kehilangan air gitu ya. Sehingga perlu asupan air. Air tersebut juga dapat atau bisa mengontrol jumlah kalori ya, kemudian memperlancar fungsi ginjal, kemudian juga meningkatkan energi sampai pada membuang racun ya. Ini jadi bagaimana proses akhir ya yang diekskresikan, dikeluarkan itu dalam bentuk racun. Jadi dengan kita banyak mengkonsumsi air itu lebih cepat akan terurai. Nah, kita bahas di sini gizi ya, tadi terhadap status gizi sehingga kita perlu juga mengetahui terkait dengan gizi. Halo? Ini orangnya ada semua kan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tadi kalau kita lihat dari yang penyusun ada karbohidrat, protein, lemak, air, mineral. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oke. Gizi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tumbuh kembang seseorang. Kemudian ya jadi kalau ya kekurangan gizi ya kita lihat banyak sekali apa namanya faktor-faktor yang disebabkan karena kekurangan gizi ya. Di gizi itu kan tadi ada protein. Nah, itu banyak penyakit-penyakit yang disebabkan karena kurangnya protein dalam tubuh ya.
seperti termasuk dengan busung lapar ya. Nah, kalau kita lihat itu semua adalah penyakit karena kekurangan gizi. Ya, sekarang banyak terkait dengan kasus-kasus gizi buruk ya. Nah, itulah peran sekarang ini sangat ditekankan kepada masyarakat, terutama anak-anak balita, untuk bagaimana terhindar dari gizi buruk ya. Karena gizi tadi merupakan faktor penting dalam tumbuh kembang ya. Nah, ini sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan generasi selanjutnya. Nutrien adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh dan berkembang, di mana gizi dapat memperlancar metabolisme tubuh, ya, terutama nantinya kalau kita lihat banyak sekali, misalnya seperti protein, ya, vitamin, semuanya dia dapat memperlancar metabolisme tubuh. Peningkatan tumbuh kembang, terutama pada anak, meningkatkan imunitas, ini dari gizi ya, regenerasi sel otak, dan membantu anak untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Gizi lengkap dan seimbang ini sangat dibutuhkan, yaitu harus mengandung bahan-bahan makanan, ada sumber tenaga. Sumber tenaga ya tadi ya karbohidrat. Ya, itu ada beras, roti, kentang, mie, kemudian yang lain-lain ya. Kalau kita lihat tadi yang seperti di gambar. Zat pembangun ya. Tadi kalau zat pembangun apa? Halo? Halo? Protein ya, Bu? Ya, ini sudah ada sebenarnya di sini ya. Ya, protein. Jadi berfungsi untuk pembentukan ya, pertumbuhan dan memelihara sel ya. Ini mengganti jaringan yang rusak, itu semua adalah protein. Kemudian sumber zat pengatur. Nah, ini jadi ada sayur-sayuran, buncis, wortel, pepaya ya. Jadi ini adalah merupakan zat pengatur yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, status gizi yang baik bagi seorang akan berkontribusi terhadap kesehatan dan juga terdapat kemampuan dalam proses pemulihan. Jadi pada saat pemulihan dari satu penyakit ya itu sangat dibutuhkan sekali ya perbaikan dengan kondisi gizinya. Apabila tubuh berada dalam tingkat kesehatan yang optimum, di mana jaringan tubuh oleh semua zat gizi, maka disebut status gizi yang optimum. Ya, nanti kita lihat kalau misalkan apabila konsumsi gizi makanan pada seorang tidak seimbang dengan kebutuhan tubuh, jadi dia lebih banyak gitu ya. Nah, itu kita sebut dengan malnutrisi. Jadi kelebihan gizi disebut gizi lebih atau overnutrisi. Ya, kalau kekurangan undernutrisi ya. Jadi kita bahas lagi apa sih itu malnutrisi ya. Jadi yaitu kelebihan tadi dari gizinya gitu ya, status gizinya. Nah, kita lihat kalau malnutrisi ini berpengaruh negatif terhadap absorpsi, distribusi, dan clearance ya. Jadi pengaruh bentuk ginjal. Kemudian pada kondisi malnutrisi, berat absorpsi obat akan berkurang ya. Jadi protein karier berkurang dan metabolisme menjadi lebih lambat ya karena protein banyak dibutuhkan pada saat melakukan metabolisme. Konsentrasi obat akan menjadi meningkat dan berpotensi mengalami toksisitas, terutama pada obat-obatan yang memiliki safety margin yang sempit atau indeks terapi sempit ya. Nah, ini harus hati-hati pemberian obat-obatannya. Obat dapat mengubah nafsu makan ya atau rasa di sini dan juga mengubah absorpsi dan metabolisme. Kemudian dapat mengakibatkan kondisi nutrisi yang buruk ya. Jadi obat sangat berpengaruh jadi terhadap status nutrisi, status gizi tadi ya. Ada banyak persoalan ya, dan pertanyaan klinis tentang interaksi obat dengan nutrisi ya yang memerlukan
penelitian lebih lanjut. Jadi memang sekarang sedang digalakkan penelitian-penelitian terkait dengan obat, gitu ya. Nanti yang bagaimana kaitannya terkait interaksi-interaksi antar obat. Telah tersedia cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa beberapa obat mempengaruhi kondisi nutrisi atau terkadang merugikan ya. Terdapat beberapa obat memiliki efek merugikan bagi penderita karena dapat mempengaruhi proses absorpsi maupun metabolisme ya. Nah, kalau yang absorpsi, metabolisme, kemudian distribusi sama ekskresi itu disebut dengan interaksi apa? Farmakokinetik, Bu. Farmakokinetik. Contohnya obat herbal ya, ini yang kian menjamur di pasaran juga diklaim ya sebagai obat yang aman ya tanpa efek samping. Tapi tetap dapat berinteraksi dengan zat gizi. Nah, itu nggak bisa dihindari gitu ya, karena kalau orang sakit seperti yang kemarin dijelaskan bahwa kalau orang sakit pastinya butuh makan, ya, makanan yang bergizi misalkan. Kemudian dibutuhkan juga tempat bagaimana untuk melakukan proses tersebut. Nah, di sini tadi ya nutrisi dapat mengakibatkan kondisi nutrisi yang buruk. Nah, sini kemudian ada beberapa persoalan dan pernyataan klinis tentang interaksi obat, nutrisi yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Jadi memang masih banyak penelitian terkait dengan interaksi obat itu yang dilakukan. Telah tersedia cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa beberapa obat mempengaruhi kondisi nutrisi yang juga terkadang merugikan ya. Jadi di sini terdapat beberapa obat memiliki efek yang merugikan bagi penderita karena dapat mempengaruhi proses absorpsi maupun metabolisme ya zat gizi tertentu. Contohnya obat-obat herbal yang kian menjamur di pasaran juga diklaim sebagai obat yang aman tanpa efek samping, tetapi tetap saja dia berinteraksi nanti dengan zat gizi ya yang dikonsumsi. Interaksi obat dengan makanan atau nutrisi dapat mempengaruhi dalam 3 hal. Ini ada bagaimana penyerapan nutrisi, metabolisme nutrisi, dan ekskresi dari nutrisinya. Kemudian interaksi obat dengan makanan atau nutrisi dapat menyebabkan beberapa efek samping. Biasanya efek sampingnya ada perubahan rasa atau aroma, efek gastrointestinal, pastinya ke lambung ya. Kemudian ada perubahan pola nafsu makan dan ada toksisitas organ. Jadi organ-organ ada yang toksisitas atau keracunan ya terkait dengan adanya interaksi obat dengan nutrisi tadi. Penyerapan nutrisi ya, di sini proses absorpsinya. Beberapa obat dapat meningkatkan atau menurunkan, di sini ya meningkatkan, menurunkan atau menghalangi penyerapan nutrisi di dalam usus. Nah, di sini kita lihat beberapa jenis obat juga dapat merusak permukaan saluran cerna ya. Jadi kemarin kita sudah lihat di sini ada vili, mikrofili ya, dapat mengganggu dalam sistem transport enzim. Menyebabkan absorpsi nutrisi, vitamin serta mineral jadi terganggu. Contohnya kalau kita lihat ada aspirin ya, di sini aspirin dan di sini obat asam lemah lainnya ya, jadi kayak neomisin. Nah, ini obat-obat ini dapat merusak mukosa lambung sehingga dapat mempengaruhi penyerapan lemak, protein serta mineral. Nah, jadi beberapa obat tadi ya mempengaruhi terhadap status gizinya. Jadi kalau mempengaruhi penyerapan dari lemak, protein, mineral, sedangkan zat tersebut memang sangat dibutuhkan tubuh ya, sangat dibutuhkan tubuh. Tapi kalau penyerapannya dihambat, ya ini akan mempengaruhi terkait dengan status gizinya. Obat yang mempengaruhi makanan, transport enzim pada saluran cerna, ada kolkisin, ya, obat-obat TBC. Nah, biasanya memang jadi karena mekanisme
kerja dari obat dipengaruhi karena adanya makanan, sehingga harus dalam pengaturan. Obatnya diberikan dalam setengah jam sebelum makan gitu ya, proses agar memang didapatkan hasil yang maksimal. Beberapa obat juga dapat mempengaruhi absorpsi obat dan mengubah waktu transit di saluran cerna. Contohnya untuk obat-obat yang mengandung sorbitol, ini yang menyebabkan diare dan menurunkan waktu transit makanan. Kemudian penyerapan nutrisi juga mengubah pH ya saluran cerna. Jadi kan kemarin kalau kita sudah belajar absorpsi obat juga dipengaruhi oleh pH ya, pH saluran cerna. Kemudian bentuk kelat dan zat besi, kalsium, zinc dan magnesium ini terkait dengan interaksi obatnya, penyerapan. Nah, obat-obat yang dapat mempengaruhi absorpsi zat gizi, juga ada obat-obat yang dapat merusak mukosa usus. Jadi mukosa usus itu obat-obatnya seperti antineoplastik. Ya, neoplastik ini obat-obat kemoterapi, ya, obat-obat ARV, antiretroviral, ada NSAID dan beberapa antibiotik. Nah, obat-obat ini dapat merusak mukosa usus sehingga pemberiannya biasanya diberikan dengan obat-obat lambung ya, atau sebelumnya mengkonsumsi obat yang dapat melapisi mukosa usus sehingga memang diharapkan proses penyerapan dari obat-obat tersebut bisa lebih maksimal. Obat-obat yang dapat menyebabkan terjadinya pengikatan obat nutrien binding di sini contohnya magnesium, ferrum, zinc ya, ini dapat berikatan. Jadi tadi bindingnya di sini dengan nutrisi dia berikatan dengan beberapa jenis antibiotik. Sehingga pemberiannya pun perlu dilakukan pemantauan. Obat-obat yang dapat mengubah keasaman lambung seperti antacid, anti-ulcer ya, ini dapat mengganggu penyerapan vitamin B12, folat dan zat besi ya. Jadi obat-obat tersebut perlu juga diberikan ya. Jadi untuk antacid, anti-ulcer ya itu diberikan bagaimana caranya agar tidak mengganggu penyerapan obat yang lainnya. Ya, ini misalkan pemberiannya diberikan jarak, ya, ada intervensi untuk obat-obat yang diberikan bersamaan yang nantinya dapat mempengaruhi kerja obat yang lainnya. Obat-obat yang menghambat proses metabolisme atau perpindahan zat gizi akan masuk ke dinding usus ya. Jadi obat-obat yang menghambat proses metabolisme. Ya, ini metabolisme itu nantinya akan mempengaruhi perpindahan zat yang masuk ke dinding usus. Kalau dalam metabolisme, nah di sini kita lihat beberapa jenis obat ya dapat mempercepat metabolisme nutrisi tertentu ya dengan bersifat antivitamin ya, sehingga dapat menurunkan aktivitas beberapa enzim metabolik yang selanjutnya dapat mengganggu metabolisme. Jadi antivitamin ini yang mempengaruhi kerja si vitaminnya di dalam tubuh gitu ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah, vitamin dan mineral merupakan unsur yang penting dalam metabolisme, berperan sebagai koenzim ya, koenzim dan kofaktor dalam proses metabolisme dalam tubuh. Nah, vitamin dan mineral merupakan unsur yang penting untuk proses metabolisme. Ya, jadi sangat penting untuk vitamin dan mineral. Obat yang bersifat antivitamin, ya, jadi ada antivitamin, misalnya dikumarol, ini dia anti terhadap vitamin K. Tiamisin terhadap vitamin B1 gitu ya. Jadi dia merupakan antivitamin yang kerjanya dihambat atau dipengaruhi obat yang lainnya gitu ya. Sehingga kerja atau fungsi dari vitamin itu dapat berkurang. Nah, ini juga seperti trimetoprim itu anti asam folat ya. Jadi asam folat merupakan kofaktor enzim dihidrofolat reduktase untuk biosintesis asam nukleat dan replikasi sel ya, jadi perubahan sel tersebut.
Nah, ini tadi metabolisme, nah, tadi dipengaruhi juga ada koenzim ya. Kalau kita lihat tadi, koenzim itu merupakan zat atau senyawa yang membantu kinerja enzim untuk berlangsungnya reaksi kimia, transformasi biokimia di dalam tubuh. Nah, kemudian manusia perlu mengkonsumsi makanan dengan zat gizi seimbang agar tubuh memiliki koenzim yang cukup. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ada daging, ayam, ikan, kacang-kacangan ya. Jadi telur, kentang ini merupakan zat gizi ya yang memang dibutuhkan oleh tubuh tadi karena tubuh itu kan memerlukan adanya karbohidrat, protein, lemak, ya mineral. Nah, mineral ini juga ada beberapa ada di dalam buah, ada di dalam sayuran ya, sehingga memang perlu kita mengkonsumsi hal tersebut. Sebagian koenzim berasal dari turunan vitamin B ya. Untuk itu tubuh bisa mendapatkan asupan senyawa ini dari makanan yang merupakan sumber vitamin B. Nah, ini terkait dengan koenzimnya. Kemudian tadi sudah metabolisme, kemudian masuk ke ekskresi. Ini bagaimana sampai obat dan nutrisi tadi dikeluarkan dari dalam tubuh. Beberapa jenis obat dapat meningkatkan atau menurunkan ekskresi nutrisi ya melalui urin. Nah, kalau kita kemarin sudah belajar ekskresi obat itu bisa melalui urin atau ginjal ya. Ekskresi nutrisi di sini berbeda melalui dua mekanisme yaitu kompetitif dan hambatan reabsorpsi. Contohnya diuretik ya atau obat yang kita kenal banyak itu adalah furosemid. Ini dapat menghambat reabsorpsi elektrolit dan mineral seperti kalium, magnesium, zinc ya, ada kalsium sehingga dapat meningkatkan ekskresi mineral. Kemudian ada cisplatin ya. Cisplatin ini dapat menghambat reabsorpsi magnesium yang dapat menyebabkan penurunan kadar di dalam tubuh ya. Nah, ini sedangkan magnesium itu sangat dibutuhkan juga oleh tubuh untuk proses ekskresi tadi. Kita lihat tadi disebutkan opsi makanan itu akan mempengaruhi perubahan rasa atau aroma. Ya, jadi berubahnya kemampuan pasien dalam merasakan atau mencium makanan tertentu karena penggunaan suatu jenis obat ya. Jadi ada beberapa obat yang memang bisa mempengaruhi persepsi terkait dengan rasa. Contohnya allopurinol, amfetamin ya, griseofulvin, nifedipin, CTM. Nah, biasanya kalau di rumah sakit ya untuk pasien-pasien yang mendapatkan obat tersebut itu ada selalu ditanyakan gitu bagaimana terkait dengan pola makannya gitu ya, karena tadi kita lihat sendiri obat-obat tersebut dapat berinteraksi dan mengubah persepsi rasa gitu ya. Nah, ini perlu kita pahami juga. Kemudian metilfenidat yaitu untuk terapi hiperaktif pada anak ya. Jadi ada metilfenidat itu untuk anak-anak yang punya kelainan khusus ya, ada hiperaktif ya. Ini juga dapat mengubah persepsi rasa, menghambat pertumbuhan anak. Kadang anak merasa tertekan ya, yang memang mempunyai kasus gizi ya, itu bisa mempengaruhi proses tumbuh kembang dan yang lain-lain gitu ya. Kemudian interaksi obat dengan makanan ini juga ada terkait dengan efek gastrointestinal, kemudian ada perubahan nafsu makan tadi sudah dijelaskan, kemudian ada toksisitas organ. Nah, kalau efek gastrointestinal pasti ini terkait dengan iritasi. Ya, biasanya obat-obat yang menyebabkan iritasi lambung adalah obat-obat NSAID ya, non steroid ya. Nah, itu adalah obat-obat yang memang biasanya banyak menimbulkan efek pada gastrointestinal. Sehingga perlu ada intervensi dari petugas farmasi untuk memastikan bahwa obat yang diberikan itu sudah tepat atau sudah sesuai. Kemudian ada perubahan pola nafsu makan dan toksisitas organ.
Nah, setelah itu obat dilakukan proses metabolit ya. Jadi metabolit di sini itu perubahan kadar biasanya terjadinya karena ada perubahan kadar glukosa ya. Glukosa darah karena penggunaan jenis obat tertentu. Jadi ada obat-obat yang dapat merangsang produksi glukosa atau dapat menghambat penyerapannya. Ini contohnya kayak metformin. Ya, itu merupakan obat-obat yang kaitannya dengan gula darah. Kemudian beberapa jenis obat juga dapat menghambat sekresi insulin, menurunkan sensitivitas insulin, dan juga meningkatkan pembersihan insulin darah. Ini bisa menyebabkan terjadinya hiperglikemi atau hipoglikemi pada pasien-pasien diabetes. Kemudian ada jenis ya, ada beberapa jenis obat dapat menyebabkan abnormalitas ya tingkat lipid serta meningkatkan kolesterol atau gliserida. Nah, ini kalau kita sudah mengurangi obat-obat anti diabetes ya, kita lebih persempit lagi persediaannya, jadi enggak semua yang diminta dokter itu kita layani, tapi ada yang dipersempit lagi seperti adanya diuretik tiazid, beta adrenergik ya, adrenergi, kemudian juga hormon estrogen, pil KB, tamoxifen, glukokortikoid. Nah, ini banyak semuanya ada di sini bisa menyebabkan abnormalitas ya tingkat lipid serta meningkatkan kolesterol dan gliserid. Interaksi obat dengan nutrisi, contohnya untuk obat-obat analgetik, ini sering interaksinya seringkali dapat menyebabkan interaksi lambung. Jadi disarankan untuk mengonsumsi analgetik dengan makanan untuk mengurangi resiko tadi terhambat ya. Kemudian antihistamin, beberapa obat dapat menyebabkan kantuk. Ya, ini efek sampingnya dan dapat meningkatkan nafsu makan. Nah, nanti kita lihat mana nih yang kira-kira kena gitu ya, karena untuk antihistamin efeknya ya seperti tidak berefek gitu ya. Nah, jadi seperti yang dirasakan saja sehari-hari kalau kita mengkonsumsi misalnya dibuat tadi ya susu apa namanya untuk antihistamin tadi ya karena menyebabkan kantuk yaitu biasanya terjadi gitu ya banyak dan sudah diketahui biasanya. Jadi kita sudah ketahui bahwa kalau minum antihistamin ya pasti efeknya ngantuk gitu ya sehingga perlu diatur bagaimana konsumsinya. Dan juga antihistamin ini dapat meningkatkan nafsu makan ya. Jadi ini kaitannya interaksi dengan makanan. Antiinflamasi. Nah, ini juga penggunaan obat anti radang dan jangka panjang bisa menyebabkan iritasi lambung sehingga perlu hati-hati dan pemantauan dalam penggunaannya. Obat-obat kanker atau sitoneoplasma tadi ya, ini bisa mengiritasi sel-sel yang melapisi mulut, perut, dan usus. Kerap kali dapat menyebabkan mual, muntah ya. Kalau kita lihat ya pasti obat-obat itu kan sudah jelas tuh penggunaannya bisa menyebabkan obat kanker pasien-pasiennya tuh mual ya muntah. Nah, ini yang memang dirasakan. Kemudian laksaktif itu dapat mempengaruhi waktu penyerapan gizi ya penyerapan gizi, vitamin dan mineral yang diperlukan untuk fungsi tubuh yang normal. Kita lihat ada interaksi makanan, ada efek konsumsi alkohol ya kadang banyak sebenarnya pengaruhnya ya kalau kita mengkonsumsi obat dengan alkohol. Nah, ini efek alkohol sendiri pun bisa mempengaruhi status gizi di dalam tubuh. Alkohol dapat menyebabkan kerusakan jaringan di dalam tubuh. Jadi derajat kerusakan tergantung tingkat serta jenis alkohol yang dikonsumsi. Alkohol dapat berinteraksi dengan nutrisi yang terkadang dalam makanan seperti karbohidrat, lipid, dan asam amino. Ini ada contohnya gitu ya, misalkan konsumsi etanol dalam jumlah banyak dapat menghambat pengangkutan glukosa dan seterusnya gitu ya. Ini efek dari mengkonsumsi alkohol. Nah, efek yang saling mempengaruhi, jadi efek obat
terhadap tubuh pada dasarnya merupakan interaksi obat dengan reseptor. Ya, kemudian efek ini tergantung pada perubahan obat yang terangkut pada protein plasma. Ya, protein plasma itu albumin. Ya, protein plasma itu merupakan albumin dan juga ambilan oleh reseptor pada organ. Menurunnya status gizi ini khususnya tergambar pada turunnya kadar protein plasma obat, ya, jadi mempengaruhi farmakokinetik obat, ya, asupan energi protein yang ini dapat mempengaruhi farmakokinetik obat. Asupan gizi protein yang tidak adekuat, adanya malnutrisi, energi protein dan hipoalbuminemia, ya, atau kekurangan albumin, ini dapat mengakibatkan absorpsi atau transportasi obat ke target organ itu tidak efektif, sehingga perlu, ya, dilakukan pemantauan albumin pada pasien-pasien gitu, karena tadi proses kalau pasien-pasien yang hipoalbumin, proses absorpsi obatnya atau transport obatnya ke target itu menjadi tidak efektif, ya. Nah, kemudian kita cek dulu albuminnya karena memang tadi semua berpengaruh, ya, terkait dengan status gizi di dalam tubuh. Nah, ini pasien dengan status gizi rendah, ya, rentan lebih mudah terinfeksi penyakit karena gizi mempengaruhi pada kekebalan tubuh. Nah, kesimpulannya di sini kita lihat, ya, beberapa efek khusus obat pada status gizi, adanya perubahan asupan makanan, ya, akibat dari perubahan nafsu makan, perubahan pada indera pengecap dan penciuman atau mual dan muntah, ya. Ini biasanya pasien-pasien yang kemoterapi, ya, itu akan terlihat jelas perubahan asupan makanannya. Ya, kemudian kita lihat perubahan absorpsi dari zat gizi akibat perubahan pH, motilitas saluran cerna, ya. Jadi untuk obat-obat yang memang berinteraksi nantinya obat dan makanan, ya, hingga mekanisme transport zat gizi pada usus akan tidak aktif dan menjadi kerusakan mukosa saluran pencernaan. Iritasi dan pendarahan pada saluran pencernaan, nah ini efek-efeknya, ya, dan ada perubahan metabolisme dan ekskresi zat gizi. Kemudian penurunan nafsu makan, ya, ini dapat menyebabkan gizi menjadi kurang, status gizi menurun. Hal ini bisa disebabkan nanti adanya efek-efek samping yang tadi sudah dijelaskan, ya. Ada kebanyakan stimulans, ya, ini central ini susunan saraf pusat, ya, dapat mengakibatkan anoreksia. Kemudian efek samping obat yang berdampak pada gangguan susunan saraf pusat, ini juga dapat mempengaruhi kemampuan dan keinginan untuk makan. Nah, obat-obat penekan nafsu makan ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan berat badan, kemudian dapat yang tidak diinginkan dan keseimbangan nutrisi. Nah, ini obat yang dapat, contohnya, ya, yang dapat menekan nafsu makan, dan ini ada contoh obat yang dapat meningkatkan nafsu makan. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, kalau ada pasien yang memang mengeluhkan, ya, tidak nafsu makan karena memang mengkonsumsi obat-obat tertentu. Atau kalau kita lihat pasien-pasien yang diberikan antidepresi, antidepresan, antihistamin, siproheptadin, ya, ini pasien-pasiennya malah nafsu untuk makannya, apalagi siproheptadin, ya. Ini sebenarnya efek samping, ya, jadi efek samping dari obat yang digunakan sebagai efek utama malah, ya. Jadi kalau
ini ciprofloxacin itu merupakan anti makan ya, sehingga kalau pasien yang sulit makan ya biasanya diberikan obat tersebut agar tadi ya nafsu makannya kembali normal. Ini obat dan beberapa perubahan pengecapan ya atau penciuman. Ini juga akan ada yang mempengaruhi hal tersebut. Jadi obat dapat menyebabkan perubahan terhadap kemampuan merasakan ya, kemudian menurunkan ketajaman rasa bau atau membaui gitu ya. Jadi akan kehilangan proses pengecapan dan penciuman. Jadi obat yang dapat mempengaruhi perubahan pengecapan itu ada obat-obat tiroid ya. Kalau kita tanya obat pasien-pasien yang sering menggunakan obat-obat tiroid ya tadi itu pengecapannya agak berkurang gitu ya. Dia nggak bisa merasakan misalnya asin ya, kemudian manis ya. Jadi hal-hal tersebut jadi pengecapannya sudah agak berkurang dan juga pasien-pasien kemoterapi. Kemudian obat yang dapat menyebabkan perubahan terhadap kemampuan penciuman ya, ini obat-obat seperti antimikroba ya, kemudian ada anti jamur, ketokonazol, fluconazol, ada ACE inhibitor ya. Nah, ya, kita lihat di sini ada merupakan obat-obat yang dapat adanya perubahan ya, perubahan terhadap kemampuan penciuman. Tadi ada pengecapan, tadi ada yang merasakan ya, yang perubahan terhadap kemampuan merasakan, kemampuan pengecapan dan kemampuan penciuman. Efek perubahan tadi metabolisme dan ekskresi. Metabolisme obat-obatan dan zat gizi dilakukan oleh enzim yang sama ketika sampai di usus dan di hati. Ya, karena tadi proses ekskresi kan bisa di hati atau di ginjal ya. Akibatnya beberapa obat dapat mempengaruhi aktivitas enzim yang diperlukan untuk metabolisme zat gizi. Nah, ini penggunaan metrotrexat ya pada pasien kanker. Ini proses metabolismenya menggunakan enzim yang sama untuk mengaktifkan folat ya. Jadi untuk mengaktifkan si asam folat. Kemudian ekskresi beberapa obat-obatan dapat mempengaruhi dan mengganggu ekskresi zat gizi. Ini dengan proses reabsorpsi pada ginjal ya, menyebabkan biasanya diare dan muntah. Ya, jadi ini merupakan efek-efek obat terhadap status gizi, ada efek obat terhadap perubahan metabolisme dan ekskresi. Nah, jadi seperti itu kalau kita cermati ya bahwa banyak makanan ya itu yang mempengaruhi kerja dari obat sendiri gitu, sehingga memang perlu pengawasan dalam hal pemberiannya. Jadi baik pada sisi bagaimana proses penyerapannya ya, penyerapan dari obat-obat tersebut bisa terhalang, bisa terganggu dengan adanya makanan, intervensi apa yang dilakukan gitu ya, kemudian pada tahap metabolisme dan pada tahap ekskresi. Nah, mungkin itu sedikit ya. Mohon maaf karena Ibu ada perlu mau pergi dulu sebentar. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan sebentar silakan. Nanti coba Ibu share gitu ya untuk materi dan absensi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Cuma segini ya di kelasnya ya. Iya Bu, banyak yang ke pagi Bu. Iya. Ada yang bilang, ya WA ke ibu karena kemalaman mulainya jam 8. Karena mau terawih Bu, kan Ramadan. Iya, ada yang terawih, ada yang anaknya bilang, Bu, kalau malam, apalagi malam jam 8 lewat gitu, ada anak yang rewel lah laporan ke ibu. Aku bilang, oh ya sudah. Oke, ini 10 orang, coba ibu buka absennya. Ibu mau nanya tapi bukan yang interaksi dengan makanan Bu. Yang kemarin Bu. Yang kemarin itu interaksi obat dengan obat. Kalau misalnya
di drugs.com itu, Bu. Itu tulisannya itu kebanyakan yang saya cari itu moderat. Mm-mm. Kalau yang major itu jarang, tapi saya dapat satu. Mm-mm. Nah, kira-kira kalau yang moderat itu sebenarnya kita eh, cuman untuk diketahui aja, nggak perlu kita sampaikan ke dokter, karena kan kalau yang kemarin tuh kebanyakan kayak misalnya yang hidralazin sama apa ya, kayak yang clopidogrel sama bupropion, terus propanolol sama hidralazin. Itu saya cari semuanya tuh rata-rata moderat. Mm-mm. Moderat memang. Jadi memang banyak obat-obat ya dengan statusnya atau eh, interaksinya pada tingkat moderat ya. Nah, kalau kita lihat lagi, jadi dari definisi interaksi obat itu jika diberikan bersamaan ya, bersamaan mengkonsumsinya sehingga kalau kita mendapatkan obat nih jelas nih ini dia kalau diberikan bersamaan dia bisa menyebabkan ya. Jadi kita lihat situ statusnya moderat kah, minor atau major gitu ya. Nah, status-status tersebut itu merupakan gambaran pada saat kita memberikan obat tersebut. Tapi kalau pertama, jika obatnya diberikan bersamaan ya, dan disitulah peran kita untuk bisa melakukan intervensi. Intervensi pertama yang kita lakukan, karena kan tetap ya namanya kerja obat, diinginkan bagaimana aktivitas ya atau efektivitas dari obat tersebut itu cepat dirasakan atau bisa lebih maksimal. Sehingga kalau memang diberikan obat tersebut, ada intervensi yang perlu dilakukan oleh seorang apoteker. Yang pertama, apakah memang obat tersebut kalau memang bersamaan ya, memang jadwalnya misalnya 3x1 ya, semuanya 3x1. Berarti ada intervensi untuk memastikan bahwa obat tersebut nantinya tidak diminum bersamaan. Ya, misalnya dengan dilakukan intervensi, kita menjelaskan dengan diberikan jeda pada saat mengkonsumsi obat tersebut. Tapi pada saat kita lihat bahwa obat tersebut tidak tidak dikonsumsinya bersamaan. Yang satu pagi, ya, yang satu minumnya pagi, yang satu malam. Ya, jeda itu sebagai pengetahuan pada saat kita cek ya pengetahuan buat kita ya sewaktu-waktu itu kalau memang pas kita menemukannya bersamaan ya kita tadi bisa menghubungi dokter ya sekedar memberikan informasi bahwa obat tersebut menimbulkan interaksi apakah apakah tetap akan diberikan bersamaan atau bisa dilakukan perubahan pada saat proses pemberiannya. Nah, kita intinya petugas farmasi harus mengetahui interaksi-interaksi obat dan bisa menjelaskan ya ke sejawat dokter terkait dengan penggunaan obat-obatan. Karena tadi ada yang dapat obat-obatan kan yang kita pelajari kemarin, ada yang dapat meningkatkan efek dari obat tersebut sehingga bisa menyebabkan toksik misalnya atau ada yang malah hilang efeknya dari obat-obat yang jika diberikan bersamaan atau banyak lagi gitu ya proses-proses yang perlu kita pahami. Nah, untuk pemberian obat tersebut jadi perlu ada kajian ya dari seorang apoteker nantinya untuk memastikan bahwa obat-obat yang dikonsumsi pasien tersebut sudah tepat dan kemudian efek terapinya pun bisa sesuai dengan diharapkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi tetap kita lakukan pemantauan dari setiap obat yang didapat pasien. Karena ada kemungkinan pasien yang mendapatkan 2 macam obat itu ada 1 interaksi. Pasien yang mendapatkan 3 macam obat ada 2 kemungkinan interaksi obat dan seterusnya. Ya, ada kemungkinan terjadinya interaksi. Belum lagi itu baru obat dengan obat. Belum lagi adanya interaksi obat dengan makanan. Nah, itu sebagai acuan kita ya. Biasanya kita
tetap bisa menghubungi dokter ya. Kalau kita lihat adanya interaksi dari obat-obat tersebut, tapi biasanya yang kita lakukan adalah yang memang major ya. Nanti kita bisa menghubungi kemudian menjelaskan ya terkait interaksi yang terjadi akibat obat tersebut diberikan bersamaan. Nanti kita menghubungi dokter, apakah obat tersebut bisa diganti dengan obat yang lainnya ya, atau tadi dengan atau intervensi apa yang perlu dilakukan oleh dokter dan si apoteker. Itu sih Mbak yang biasanya dilakukan. Iya Bu, makasih Bu. Satu lagi Bu, tadi yang bersama dengan makanan Bu. Ada obat yang harus diminum bersama dengan makanan. Itu artinya kita berarti aturan pakainya sesudah makan ya bukan? Atau Iya, ada. jadi Ya, jadi emang sesudah ada jeda ya. Ada yang kan obat-obat ada yang obat yang bagus diabsorpsinya, proses penyerapannya tadi pada saat lambung kosong ada, jadi beda dengan yang makanan ya. Jadi ada yang obat pada saat lambung kosong, proses absorpsinya maksimal pada saat lambung kosong, ada juga yang dengan makanan. Nah, tapi tadi kalau memang kita sudah tahu obat itu berinteraksi seperti yang kemarin, obat tidak boleh misalkan dengan susu atau dengan jus jeruk ya, penggunaan obat dengan hal-hal tersebut ya kita kurangi makanannya ya pada saat jam minum obat tersebut ya, tetap diberikan jarak dengan makanannya. Jadi kita mengkonsumsi yang memang yang lainnya dulu saja gitu ya. Tadi banyak juga obat-obat yang memang mempengaruhi vitamin gitu ya. Jadi proses penyerapan vitamin di dalam tubuh, sedangkan vitamin atau mineral-mineral itu kan sangat dibutuhkan tubuh juga ya. Tadi kita lihat karbohidrat dia banyak dibutuhkan oleh tubuh untuk proses pembentukan energi, kemudian ada protein, mineral. Nah, itu semua sangat dibutuhkan. Nah, tapi karena dia mempengaruhi proses dari makanan ya, sehingga memang perlu diantisipasi penggunaannya atau proses konsumsinya gitu ya dari makanan-makanan tersebut. Tapi sebaliknya ada juga memang yang obat kemarin kita lihat obat yang memang dia proses penyerapannya bagus dengan misalnya kita banyak mengkonsumsi lemak ya. Nah, itu juga bisa kita menyesuaikan hal tersebut. ya Ya, Bu, jadi makasih. tinggal proses pengaturannya saja ya. Karena beda-beda proses kelarutan obat ya, proses absorpsi obat semua dipengaruhi oleh makanan atau bisa juga berefek pada kerja dari obat tersebut. Oke, mungkin itu ya buat teman-teman semua. Nanti materi Ibu share, Ibu akhiri dulu ya. Bu ada perlu mau pergi dulu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Bu. Ya.